Pada episode sebelumnya, Pocong Duloh mendatangi Mekar di rumahnya karena gadis itu memiliki darah ningrat. Tapi sebelum Duloh menghabisi Mekar, tiba-tiba saja muncul Sobri dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Entah dari mana datangnya lelaki itu. Yang jelas, dia membawa keris sakti yang menyala-nyala. Sobri berusaha untuk menancapkan keris itu di punggungnya Duloh. Sobri berusaha untuk menancapkan keris itu ke tubuhnya Duloh, tapi tidak berhasil. Malah sebaliknya, keris itu menancap di tubuhnya Sobri. Dia sekarat terkapar di atas lantai. Kini giliran Duloh yang akan memangsa Mekar. Namun sebelum ia berhasil, tiba-tiba saja muncul Abah Damiri dari kamar. Ternyata lelaki itu sudah menyelesaikan ritualnya. Wujud Abah Damiri sangat mengerikan. Jemarinya penuh dengan kuku tajam seperti kuku elang. Kakinya berbentuk kaki binatang, sementara wajahnya penuh bulu. Kedua matanya merah menyala. Dia naik ke punggungnya Duloh dan langsung menghajarnya. Duloh pun terpental. Tubuhnya membanting pepohonan. Abah Damiri yang sudah berubah wujud menjadi makhluk yang sangat mengerikan, ternyata Abah Damiri sudah menguasai kodam Komarageni. Kodam yang sangat kuat dan ditakuti pada masanya. Dengan cepat, Abah Damiri menghampiri Duloh yang masih terkapar di bawah pohon. Dia langsung menancapkan kuku tajamnya ke wajahnya Duloh sampai wajah itu hancur. Tapi karena Duloh punya ajian Pancasona, dia bisa memulihkan kembali wujudnya. Duloh semakin kuat saja. Lidahnya keluar dengan sangat menjijikan lalu mencekek leher Abah Damiri. Tapi Abah Damiri berhasil memotong lidah itu dengan kukunya yang sangat panjang. Kedua tangan Abah Damiri mengeluarkan api. Kemudian dia menghujamkan api itu ke wajahnya Duloh. Lagi-lagi Duloh terpental, wajahnya terbakar. Tapi Abah Damiri tidak berhenti sampai di sana. Dia terus menyerang Duloh dengan sangat beringas. Mulut Abah Damiri bertaring. Taring itu seperti serigala. Bukan hanya itu saja, dari mulutnya juga keluar air liur yang sangat menjijikan. Air liur itu sangat bau. Abah Damiri seperti hewan buas yang kelaparan. Dia menerjang Duloh lalu kembali mencabik-cabiknya. Kini Abah Damiri mengincar perut Duloh. Dia berhasil menusukkan kukunya ke dalam perutnya Duloh. Kemudian jeroan Duloh dicabik-cabik sampai keluar. Duloh meraung-raung, tapi lagi-lagi tubuhnya kembali utuh karena dia punya ajian Pancasona. Giliran Duloh yang menyerang. Dari dalam mulutnya itu keluar sebuah makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk tersebut berwarna hitam seperti bayangan, tapi ada matanya yang menyala-nyala seperti api. Kemudian makhluk itu menyerang Abah Damiri. Dia mencekek leher Abah Damiri lalu membantingnya dengan sangat keras. Akibat bantingan itu, tanah pun ambles. Yang keluar dari tubuhnya Duloh adalah makhluk halus yang sangat mengerikan. Makhluk itu punya energi gaib yang sangat tinggi. Sementara Abah Damiri tidak mudah dikalahkan karena kodam Komarageni juga sangat kuat. Kodam itu bukan kodam sembarangan, bahkan bisa dibilang paling kuat di tanah Jawa. Bahkan bisa dibilang paling kuat di tanah Jawa. Abah Damiri marah. Perlahan sisik keluar dari tubuhnya Abah Damiri. Dia hendak berubah wujud lagi dan menjadi lebih mengerikan. Lengan Abah Damiri menjadi besar. Begitupun dengan kedua kakinya. Tubuhnya juga perlahan membesar, bahkan 3 kali lipat dari tubuhnya Duloh. Yang membuat tubuh Abah Damiri seperti itu adalah kodam Komarageni. Dengan secepat kilat, Abah Damiri menyerang makhluk yang keluar dari tubuhnya Duloh. Makhluk itu diinjak sampai masuk ke dalam tanah. Kemudian Abah Damiri menggenggam tubuh Duloh. Ia memasukkan jarinya ke dalam mulut Duloh lalu mengorek-ngorek mulut itu. Dari sanalah keluar ratusan jin dari dalam mulutnya Duloh. Jin-jin itulah yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Duloh dan menjadikan Duloh sangat ganas juga haus darah. Setelah ratusan jin itu keluar, Abah Damiri langsung mengibaskannya menggunakan tangan sehingga mereka mental jauh. Ada yang ke gunung, ada yang ke bukit, atau bahkan ke desa tetangga. Setelah Abah Damiri berhasil mengeluarkan jin dari tubuhnya Duloh, perlahan tubuh Duloh lunglai. Dia pun mengejamkan kedua matanya. Namun Abah Damiri tidak mau pocong itu dikubur begitu saja. Upaya itu tidak akan membuat Duloh lenyap karena pocong itu punya ajian Pancasona.
Abah Damiri pun lari membawa Pocong Duloh. Dia menerjang apapun yang ada di depannya, sementara tangan kanannya menggenggam Pocong Duloh yang tak sadarkan diri. Abah Damiri seperti hewan buas. Dia lompat dengan sangat cepat menuju puncak gunung. Tak butuh waktu lama, akhirnya Abah Damiri sampai di puncak tersebut. Kebetulan, gunung yang ia daki adalah gunung aktif. Duloh dilempar ke dalam lubang lava. Di bawah sana ada lava panas yang berkobar-kobar. Tubuh Duloh jatuh berdebam di atas lava panas. Tapi anehnya, tubuh itu tidak hancur sama sekali. Duloh mengambang di atas lava tersebut. Abah Damiri tidak mau kembali. Abah Damiri terheran-heran, ternyata Pocong Duloh sangat kuat, sehingga tubuhnya itu tidak dapat hancur sekalipun dilempar ke dalam lubang lava. Abah Damiri tidak mau pulang. Dia akan tetap di puncak gunung itu, menjaga Pocong Duloh agar tidak bangkit. Karena kalau bangkit, pastilah pocong itu meneror warga lagi. Hari demi hari berlalu, Abah Damiri masih di puncak gunung. Tapi ada yang aneh dengan Abah Damiri. Semakin lama, dia semakin kehilangan kesadaran. Tampaknya Abah Damiri kesulitan untuk mengontrol Khodam Komarageni dalam tubuhnya. Wujud Abah Damiri masih mengerikan, belum kembali seperti wujud manusia pada umumnya. Tepat di malam purnama, Abah Damiri sudah kehilangan kesadaran. Dia tidak bisa lagi mengontrol Khodam Komarageni yang ada di dalam tubuhnya. Dengan tak sadarkan diri, Abah Damiri pun turun dari puncak gunung. Kini tubuhnya benar-benar menyerupai hewan buas. Wujudnya sangat besar. Sesampainya di ujung desa, dia bersembunyi di balik pepohonan. Kemudian, Abah Damiri melihat ada sekumpulan warga di sana yang sedang ronda. Warga tahu kalau Pocong Duloh itu sudah dibawa oleh Abah Damiri, sehingga mereka berani untuk melakukan aktivitas di malam hari. Abah Damiri mengintip di balik pepohonan, dan tiba-tiba saja Abah Damiri menampakkan wujudnya. Warga yang sedang ronda sempat ketakutan, tapi mereka ingat kalau wujud mengerikan itu adalah Abah Damiri karena mereka menyaksikan sendiri duel antara Abah Damiri dengan Pocong Duloh. "Abah?" tanya salah seorang warga, tapi Abah Damiri masih berdiri. Dia tidak menyaut. Air liurnya menetes-netes ke tanah. "Abah sudah pulang?" tanya warga tersebut, tapi Abah Damiri tidak menjawab. Dia masih tetap berdiri dari kejauhan. "Hei, mari kita datangi Abah Damiri," kata salah satu warga itu pada teman-temannya. Tapi para teman-temannya itu terlihat ragu. Mereka ketakutan melihat wujud Abah Damiri yang seperti hewan buas. "Ah, tidak apa-apa, jangan takut. Dia kan Abah Damiri yang nolong kita," kata warga itu. Perlahan mereka pun mendekat pada Abah Damiri. Semakin dekat, semakin ragu. Karena Abah Damiri tidak bisa diajak ngobrol. Jarak mereka kini hanya 1 meter dari Abah Damiri. "Abah mau lihat Mekar tidak?" "Mekar kami jaga dengan baik, Bah," kata warga itu. Tapi lagi-lagi Abah Damiri tidak menjawab. Dia malah menatap para warga itu dengan tatapan yang sangat aneh. Kedua matanya menyala-nyala. "Mending kita pergi saja, aku takut," ucap salah satu warga. "Ah, jangan takut, ini kan Abah Damiri," kata warga lainnya. Air liur terus menetes dengan sangat deras dari mulutnya Abah Damiri. Dan tiba-tiba saja Abah Damiri membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian dia memakan keempat warga itu dengan sekali hap. Mulut Abah Damiri terbuka dengan sangat lebar, seperti mulut ular sanca yang melahap mangsanya hidup-hidup. Mereka ditelan mentah-mentah. Tidak ada yang tersisa dari tubuh mereka. Baju, sendal, celana, semuanya ikut ditelan oleh Abah Damiri. Salah satu warga menyaksikan kebuasan tersebut. Dia pun lari sambil berteriak minta tolong. Abah Damiri mengejar warga itu. Dan dengan sekejap, dia sudah ada di hadapan warga tersebut. Kemudian, Abah Damiri melahapnya dengan sangat mudah. Warga menjerit histeris. Mereka lari, tapi jeritan itu tentu mengundang Abah Damiri untuk memakannya. Dia mendatangi rumah-rumah warga, lalu menelan mereka mentah-mentah. Setelah puas, Abah Damiri pun kembali ke puncak gunung. Dia bersemayam di puncak gunung itu. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.